Terus tadi bawa bungkus hitam tadi. Wah ini. Enggak apa-apa. Ini udah aja meluit lihat. Enggak apa-apa. Kan berdiri kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Lutfi Furqoni di Smart Podcast SDIT Taqiyah Rosidah, tempat nongkrongnya dan diskusi para guru cerdas berbagi solusi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang dunia hewan. Dan kita sudah kedatangan tamu spesial kita, yaitu komunitas Castello, salah satu komunitas pecinta hewan di Solo Raya. Langsung saja simak podcast berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus tadi bawa bungkus hitam tadi. Oh ini. Ini yang sering Yang ini juga sering masuk ke rumah. dan dikira ini venom juga. Sebenarnya dia nggak berbisa. Orang bilang ini kobra lah. Kobra. Orang bilang orang tapi awam. bukan. Orang awam bilang kobra. Kobra. King kobra. King cobra. Karena bentuk fisiknya hampir sama. Hampir mirip, tapi sebenarnya tidak ya Mas tidak. ya. Wah ini. Enggak apa-apa. Ini udah dijinakan tadi. Iya. Tapi masih aja meluit lihat. Nggak apa-apa. Kan berdiri kan. Namanya ular apa Mas ini? Jali, ular kayu. Pitas koros. Pitas koros. Ini kan paling membantu di persawahan para petani. Dia memangsa tikus. Dia kan porsi makannya juga banyak. Ini juga salah satu hewan paling menguntungkan untuk para petani ya. Nah ini berarti nggak berbisa atau berbisa Mas? Enggak. Oh tidak berbisa. Enggak berbisa. Jadi kalau digigit nggak bengkak, nggak apa-apa ya Mas ya? Ya cuma gatal lah kemungkinan karena dia kan juga makan tikus itu tadi ada bakteri kotor. Oh, jadi kita nggak perlu takut ya Mas ya kalau ada ular seperti Bener. ini, karena ular seperti ini justru malah bermanfaat untuk para petani ya Mas ya. Iya benar. Kalaupun dia datang ke rumah lebih baik diusir. Diusir ya Mas ya. Diusir pinggirin pakai sapu apa gimana. Dan ini larinya cepet juga. Larinya cepet kok. Lari. Ininya loh. Lari kan menggeliatnya cepet. Oh gitu. Baik, terima kasih. Kemudian Mas ini saya mau tanya juga nih Mas ya. Bagaimana sih Mas ini cara merawat para hewan itu tadi? Ya, Tanya bagaimana ini kira-kira? kalau biasa sih itu mandi 2 hari sekali. Mandi 2 hari sekali. Itu dibersihkan dari kotoran, biasanya kencing. Paling parah itu kencingnya. Kencing. Paling bau banget. Itu soalnya dia kan pencernaan paling bagus. Oh gitu. Terus menghasilkan Wah, Aman mas. Nggak apa-apa. udah. Memang agak sulit ya Mas ya. Iya, liar soalnya liar. Karena ini kan diem aja. Kalau udah agak liar Tapi ya. jangan ditiru ya mas ya. Jangan ditiru hanya. Kalau ini mungkin orang awam belum berani ya. Belum berani, jangan ditiru. Oke. Nah, kembali lagi ke perawatan ya. Oh iya betul Mas. Kita banyak sih peliharaan dari yang albino sampai yang normal. Normal yang genetika yang paling bagus sendiri juga punya. Itu perawatannya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Kayak albino ini, semisal ya ini ya. Ini paling lama dijemur itu cuma 5 menit. 5 menit dijemur. Karena dia kan kulitnya udah cacat nih. Nah, dia kena panas, dia panas sekali. Dia pasti pergi biasanya. Oh gitu. Kalau yang normal itu sama mau 10 menit sampai 15 menit dia oke-oke aja. Nah, itu setiap hampir dua hari sekali. Kadang ya seminggu sekali. Mau main baru dimandiin. Kalau untuk perawatan yang lain sih nggak begitu rumit sih ya, cuma bersih-bersih itu. Oh begitu Mas. Nah kira-kira kalau untuk biaya perawatan sendiri Mas mungkin berapa ini per bulan? Nah kalau per 1 ekor ular itu perawatannya berapa ini? Kita beli contoh ini ya, contoh piton. Dia makan seminggu sekali. Seminggu sekali? Seminggu sekali. Ngirit sekali ya Mas ya? Iya, ini peliharaan orang malas sebenarnya. Peliharaan orang malas.
karena makannya nggak setiap hari. Oh gitu. Cuma kita kasih tempat minum, dia udah seneng. Hmm. Buat tempat minum, buat dia berendam, buat minum, itu jadi satu nggak apa-apa. Seminggu sekali kita memerlukan biaya 20.000. 20.000. 20.000. Ya kalau 1 bulan ya berapa ya? 4 minggu kita keluarin uang. 80.000 ya Mas? 80.000 doang. Oh gitu, ngirit ya berarti ya Mas Iya, ya? ini ukuran segini. Kalau nanti udah ukuran 4 meter baru kerasa. Itu beli ayam sekali makan 10 kilo. Kemarin ayam juga harga sampai 28.000 per kilo. Itu dikalikan sendiri enggak apa-apa. Oh gitu ya, lumayan ya Mas ya. Lumayan. Kalau yang semakin besar semakin mahal. Itu ya. baru satu. Ya, di komunitas kita udah banyak banget. Yang jumbo itu kurang lebih punya 5 ekor. Wow. Ya itu. Kadang kesusahan cari pakan ya kita kasih agak ngirit kepala ayam. Oh kepala ayam. Kepala ayam kan ngirit itu. Betul sekali. Kalau yang ular kecil seperti ini, barangkali lebih ngirit ya Mas ya? Atau Kalau ini gimana? cuma dikasih burung emprit. Burung emprit ya? Emprit. Burung Gereja lah. gereja yang kecil-kecil Burung itu ya gereja, Mas ya? burung Yang di gereja. sawah itu ya? Burung gereja 2 ekor cukup. 2 ekor itu dalam 1 kali seminggu. 1 kali makan. Nah, Dalam 1 kali sepekan makan. juga sama ya Mas ya? Sama. Jadi makan 1 kali saja ya? Kan ular kan pencernanya agak lama. Oh betul Bukan sekali. nggak bisa lihat, tapi agak lama. Agak lama. Jadi kalau dikasih terus-menerus memang sulit untuk mencerna ya Mas ya? Iya. Malah kasihan ya. Kalaupun dikasih makan banyak dia malah itu lama banget prosesnya. Kayak bisa ini 1 minggu sekali makan. Malah itu jadi 2 minggu sekali makan. Gitu. Kadang jadi 3 minggu sekali makan, kadang sebulan sekali makan. Yaitu tinggal ukuran juga ular. Kan betul. ular besar kan makannya banyak, jadi ya pencernaannya agak lama. Agak lama ya Mas ya. Oh gitu. Nah ini Mas mau tanya nih. Nah terkadang kan tadi ada ular yang tidak sengaja masuk ke dalam rumah. Nah ini kira-kira apa sih yang harus kita lakukan pertama kali? Yang pertama kali tidak usah panik. Tidak usah panik. Oke. Tidak usah panik, santai saja karena hakikatnya manusia itu adalah rantai makanan yang paling tinggi. Oh gitu. Benar Kita ya? paling puncak Kita ya Mas paling ya. puncak. Setelah kita udah nggak ada baru bawahnya kita Betul itu, sekali. Binatang buas yang Binatang lebih binatang besar. besar. Musang itu. Reptil kan makanan musang itu juga bisa ya. Garangan tuh di sawah. Sedang makan ular itu hal wajar sebenarnya. Betul. Ya itu harus tenang dulu ya. Tenang Satu dulu ya, tenang. nggak usah panik. nggak usah Nah. panik. Kedua ya kalau ada yang lebih ahli kita panggil yang lebih ahli itu. Oh gitu, yang ahli kita datangkan. Nah ini kebetulan kalau yang ahli itu jauh dari rumah atau mungkin tidak tahu. Bagaimana ini ya Mas? Kita pahami dulu, Pak. Pahami dulu ular itu apa dulu yang masuk. Oh, gitu. Ular kecil apa besar. Kecil Kalau ular atau seperti besar? tadi masuk ini kan sebenarnya nggak apa-apa. Tinggal dibuka aja pintunya, nanti dia keluar. Oh, gitu. Tinggal dicari ularnya di mana, nanti diusir. Dia langsung keluar. Kalau ular kobra sendiri itu yang agak bukan apa ya? Bukan agak. Kalau orang awam mungkin takut ya. Takut ya Takut. pasti. Nah, Satu dia berbisa. satu berbisa, dua dia nyembur. Oh nyemburkan Iya, bisanya nyemburkan itu. bisanya. Ya. Jadi diperlukan alat. Diperlukan alat. Kalau kami sendiri kita pakainya ini hook. Hook. Nanti kalau yang di rumah nggak ada, bisa pakai sapu, ekra, bisa gitu. dipakai. Bisa dipakai. Bisa dipakai. Kalaupun ada ranting, pakai ranting pun Ranting bisa. nggak apa-apa. Oh gitu, ranting pohon itu ya. ranting pohon. Kalau misal Itu- di jalan itu ya. Itu buat jaga jarak Ini juga. Oh jaga jarak. Oh gitu. Kalau yang berani kan segini, yang masih berani nih. Nanti kalau udah nggak berani bisa dipanjangin. Diperpanjang bisa. Ini Oh, bisa gitu. sampai 2 meter nih. 2 meter. Nah itu pakai itu menjauhi dari kepala, Mas. Menjauhi kepala. Jadi kalau kepalanya pas gini, kita hindari. Jadi kita arahkan dia keluar. Gitu. Arahkan dia keluar dulu, sudah ketemu tempat yang agak luas, Betul. baru kita tangkap. Oh, Cara gitu. tangkapnya juga nggak sembarang. Nggak Harus sembarang. kepalanya dulu yang Ditangkap. Digencet lah ya. Gencetnya nggak kencang banget ya Oh ini ya. gitu, kasihan ya. Nggak menyiksa. Nggak Jadi, menyiksa. Ini kepalanya ya. Kepala kobra dari posisi gini, ya pelan-pelan aja dulu.
Kalau begini. gitu. Ditekan baru pelan-pelan. ditekan pelan-pelan. Nah, tekan pelan-pelan gini, set. Oh, Nah, gitu. baru diambil pegang dari bawah. Pegang Oh, gini. begitu. Biar Biar- mulutnya selalu tertutup Iya. ya, Mas ya. Nanti kalau kita buat gini, ngembur malah kena di mata. Bisa. Dia kan lubang seburnya ada di bawah lidah. Oh, gitu. Wah, Deket-deket berbahaya. sini lah. Oh, gitu. Taring Dia ya. taring. Nah, jadi gini. Set. Berbahaya ya, Mas ya. Itu pun kalau kobra. Kalau kobra beda lagi kayak yang ini. Ini cenderung ularnya pendiam. Pendiam. Dia Pasif. Kalau ini pendiam ya, Mas Pendiam, ya. dia nggak begitu banyak gerak. Kita pegang pelan-pelan aja itu pakai alat kayak sapu, ekra itu tadi pelan aja. Nanti dibuang kemana, masukin ke kantong atau ke itu bagor-bagor itu bisa. Betul. Oh, gitu. Jadi ini agak tenang ya, Mas ya. Ularnya tidak agresif ya, Mas Tapi ya. ya itu bahayanya dia karena dia tenang, tahu-tahu udah kegigit kita. Bahayanya itu dia. Oh, gitu. Ya, karena ini cukup itu ya, Mas ya, berbisa meskipun Iya. tidak sampai mematikan ya, Mas ya. Kayak musim penghujan gini kan ular bertransmigrasi itu adalah. Betul sekali. Dia mencari mangsanya aja susah kalau di sungai. Ya karena Banjir. banjir itu air kemana-mana, ular mau nangkap mangsanya juga susah. Makanya banyak ular yang masuk ke dalam rumah karena di rumah itu kotor, jarang dibersihkan dan banyak tikus. Salah satu faktor sih sebenarnya. Biasanya masuknya juga nggak masuk ke kamar. Paling ke dapur. Sama di gudang. Kebanyakan gitu. Kebanyakan Jadi kebanyakan ya kalau kami dari teman-teman yang dipanggil untuk rescue itu biasanya kita nemukan ular itu ya di situ. Kalau nggak di dapur, di gudang. Yang sepi-sepi atau yang banyak Lembab. hewannya. lembab, bau. banyak tikus. Makanya kita menghimbau untuk teman-teman dan warga sekitar itu sering bersih-bersih rumah. Betul sekali. Ya. Kadang kemarin ada kasus nih, ular kobra bertelur di masjid. Kan masjid tuh sebenarnya di gudang masjid. Betul. Nanti di berita di masjid kan bersih. Oh kalau gudangnya kita nggak tahu. Banyak tumpuan barang-barang kayak apa itu? Sajadah ya, yang nggak kepakai, karpet. Ya sebaiknya itu dialih gunakan lah, kayak mau dibersihkan atau dikasih orang yang bisa dipakai lah ya. Jangan sampai menumpuk seperti itu. Nah, dan kasus-kasus kemarin kayak gitu. Bahaya, apalagi rumah dekat sawah, gitu. Rumah dekat kebunnya aja kotor. Nah, kemungkinan besar itu ada kayak jenis ini. Ada juga yang ular hijau yang nggak berbisa juga ada. Itu ularnya kecil. Oh gitu, baik. Ini Mas mau tanya lagi, kenapa sih kita harus cinta kepada hewan? Kita harus mencinta kepada hewan. Oh, kalau cinta ya, kalau saya ngambilnya itu dari semua itu ciptaan Tuhan. Oh, semua ciptaan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan, pasti semua itu ada namanya simbiosis Simbiosis. Oh, Mas, simbiosis mutualisme. Bener itu. Bener ya. Apa tadi? Simbiosis sendiri. Kita saling menguntungkan lah. Jadi Ini juga ciptaan Tuhan. Ini diciptakan bukan untuk jadi Jadi musuh. Wah, bukan. Ini juga bisa bersahabat untuk dari bersama Tadi kita. bisa mengurangi hama. Saling menguntungkan. menguntungkan kan. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyimak podcast kali ini. Semoga teman-teman semuanya dapat mengambil berbagai macam manfaat. Oke, saya Lutfi Furqani izin undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.